besok pada waktu bulan mengajar itu saya ingin tahu kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya, biar saya boleh berdiskusi sedikit gitu ya. Pembelajaran misalnya yang pertama itu siswa itu mampu menjelaskan tentang sifat uji, terutama sifat penerapan menjawab. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memberikan tentang sifat tanya jawab oleh guru dosen. Di dalam pembelajaran tadi kan sudah dijelaskan soal tujuannya. Nah, kira-kira bagaimana ya bila cara untuk mengembangkan dalam pengetahuan dan keterampilan siswa menurut Bunda sendiri gimana? Yang pertama, untuk pengetahuan rencananya yang akan saya kembangkan adalah siswa itu diharapkan besok bisa mengetahui apa sih pengadilan perilaku terpuji itu, terutama pada sifat tanggung jawab. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran agar tercapai, yang saya lakukan yang pertama itu saya akan melakukan suatu bimbingan secara khusus, yaitu secara individual atau secara kelompok dari setiap individu itu, sehingga pembelajaran saya tercapai, dan saya akan juga melakukan pembelajaran yang berfokus pada murid. Kemudian yang kedua, keterampilan rencananya saya berharap di suatu hari nanti setiap peserta didik itu memiliki karakter yang baik atau memiliki pribadi yang baik, sehingga mereka bisa memberikan contoh langsung Bagaimana rancangan Bunda dalam pembelajaran nanti, misalnya dalam metodenya, strateginya, dan rencananya strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran berkoferensi. Langkah pertama yang saya gunakan adalah saya akan mengenali semua peserta didik, baik itu secara individual ya, karena saya menganggap bahwa setiap peserta didik itu tidak memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang bisa menerima materi melalui pembinaan, ada yang visual, dan ada yang melalui keterampilan matematika. Setelah itu saya baru menerapkan strategi yang dapat materi yang dapat berkembang. strateginya sama Model pembelajaran yang saya gunakan adalah saya itu melalui 5 proses. Yang pertama mengerti, observasi, yang kedua itu menanya atau question, yang ketiga itu mengumpulkan data, yang keempat itu menganalisis atau menalar, yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Kemudian media yang saya gunakan adalah yang pertama berupa aja visual, yang ketiga adalah poin, kemudian alat penunjangnya adalah laptop dan kapan ya Bunda kira-kira dalam pembelajaran nanti, kapan dan waktunya? ya, insya Allah hari Jumat tanggal 20 Oktober 2020. Benar, nanti saya akan datang ke kelas Bunda, akan mencatat dan melihat hasilnya seperti apa. Oke, terima kasih Bunda. Terakhir ya Bunda, apa yang dapatkan ya Bunda dari percakapan hari ini menurut Bunda? Menurut saya hari ini tentang persiapan pembelajaran yang berkoherensi yang berkisar pada murid. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak kelas 3. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, Nana, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Yaitu kita membaca sholawat Nabi apa? Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Ayo, diri semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi
Yang kedua, siswa kamu memberikan contoh ya, tentang sikap tanggung jawab. Coba anak-anak perhatikan semua yang menulis. Kalian baca bareng-bareng ya. Ayo, satu. Siswa mampu menjelaskan pengertian sikap tanggung jawab. Dua. Siswa mampu memberikan contoh tentang sikap tanggung jawab. Ini tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian sampaikan. Masih semangat? Ya, biar lebih semangat lagi kita ya. Ya, semangat lagi kita. Mari kita belajar apa? Biar dulu ya, biar tidak ngantuk ya. Kita mulai ya. Konsentrasi. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor fokus. Ulangi lagi ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor fokus. Fokus ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sikap tanggung jawab. Tadi sudah Bunda terangkan apa itu sikap tanggung jawab. Ada yang ingat? Sikap tanggung jawab itu adalah sikap terpuji, yaitu melaksanakan tugas dengan penuh sungguh-sungguh dan berani menerima resiko atas apa yang diperbuat. Ya, paham? Paham masih kan? Paham. Sesuai hadis, ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini anak-anak. Ya, kullukum ra'iyun wa kullukum mas'ulun ra'iyyatihi. Yang artinya apa? Tidak tahu? Ada yang tahu Mas Nabil? Apa hadisnya? Hadis ini adalah hadis riwayat ya Bukhari ya, artinya setiap kamu itu adalah seorang pemimpin. Ya kan? Setiap kamu adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang pimpinkannya. Ya anak-anak, kalian semua ini adalah calon pemimpin masa depan. Ya, terutama yang laki-laki besok bakalan jadi pemimpin keluarga. Nah, jadi pemimpin harus mempunyai bekal yang apa? Yang banyak. Ya, banyak. Misalnya apa? Bekal agama. Ya, agamanya harus bagus, ngajinya harus bagus. Di sini siapa ngajinya yang ngajinya sudah sampai Al-Quran angkat-angkat? Yang lainnya yang angkat-angkat sampai mana? Iqra. Ya, ngaji ya. Nak sore ngaji. Ya, kita boleh mencari ilmu di dunia, tetapi harus seimbang diimbangi dengan ilmu akhirat. Paham? Anak-anak tadi ya, tanggung jawab kita sebagai ya manusia salah satunya adalah apa? Salah satunya apa? Kalian diberi Allah oleh anggota tubuh yang sangat sempurna dari atas sampai kaki. Ya, kalian diberi tanggung jawab untuk apa itu? Untuk merawat. Salah satunya apa? Kamu diberi tangan, seharusnya untuk apa? Digunakan untuk apa? Hal-hal yang baik, tidak boleh digunakan untuk mencuri. Terus badannya gimana? Harus dirawat dengan apa? Baik, dengan cara apa? Mandi berapa kali? Ya, 3 kali. Makan yang
gambar contohnya, dikelompokkan terus diuraikan dijelaskan ya. Nah, kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 mana kelompok 2? Ini. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 nanti ya. Kelompok 3 nanti ya. Ini gambar kalian kelompokkan. Kelompokkan. Ini gambar ini termasuk kategori masalah yang dibuat di lingkungan apa? Ada? Empat sama seperti kelompok 3. Paham ya? Silakan ditulis sebentar. Guru bagikan gambar kerja kelompok tadi. Ditulis nempel. Oke, ini kelompok nempel. Ini nanti kelompok 2 ditulis ya. Ini misalnya ini apa sih? Ini gambar apa? Berbangga kepada orang tua mengasih makanan apa? Oke, boleh. Keluarga ditulis. Berbangga kepada kedua orang tua tulis pakai beban ya. Sama kelompok 1 gambarnya mana? Gambarnya nanti ditulis nih. Mana Mas Haru? Dijelaskan ini misalnya ini gambar apa ini? Menyapu membersihkan ruangan ke kelas berarti di lingkungan mana? Sekolah. Ini masuk di lingkungan sekolah ditulis ini. Membersihkan kelas, menyapu kelas terus ini gambar ya. Ini di rumah ya pakai tugas di rumah. Tadi ditulis di rumah. Silakan dikerjakan yang sudah dapat tugasnya. Ya, kelompok 3 dan 4 menempelkan nih. Ini bagian mana? Hanya kita. Ditulis jarak sama kelompoknya paling atas dikasih nama. Ditulis di sini. Nanti yang dikumpulkan untuk guru lagi yang ini. Ditulis nama kelompoknya tulis paling atas tulis kelompoknya tulis anggotanya ditulis dulu. Anggotanya ditulis paling atas pojok sini. Kelompok 2 mengamati video nanti diuraikan di lembar kerja. Sebentar nggih. Ya. Dalam sebentar nggih anak nggih, sebentar nggih, sebentar. Ini kelompok 2, dia mati Mbak Sira nanti tulis. Ini contoh gambar tadi ya, atas ya. Nanti Intan yang gunting gambarnya menunjukkan. Oke.
penjelasan dari Jadi yang sekolah ini yang sekolah adalah nanti kita yang masyarakat sama keluarga untuk sekolah yang sekolah sini gitu keluarga. Ayo kita kelihatan. Ini yang besar-besar. yang kecil sama Bu. Yang kecil. Gimana? Sudah paham? Ini apa? Di sekolah. Ayo, selain menyampaikan kelas apa lagi? Apa ini? Gambar apa ini? Gambar? Perhatikan. Ya, boleh. Ini kelas. Bapak dua, gimana? Sudah selesai apa tidak? Mau apa sudah selesai? Kalau tidak jelas boleh di bawahnya. Oke, boleh di bawahnya. Yang penting kita dulu.
kan? Nomor 2, 3, diskusinya dan kelompoknya. Paham? Silakan kelompok 1 program boleh bisa di kelas ini. Perhatikan semuanya kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ayo maju. Ditutup dengan berwudu. Paham? Ya, setiap habis dari kamar mandi usahakan biasakan ya tutup dengan berwudu.
dikerjakan, nanti setelah selesai boleh dikumpulkan. Yang sudah dapat boleh langsung dikerjakan. Dikerjakan sebisa. Kerjakan sudah. Kasih nama ya, kasih nama jangan lupa. Kasih nama kalian. Sedikit. Ya boleh. Ya boleh. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Yang sudah selesai dikumpulkan ke depan. Silakan duduk. Bentar ya. Kumpul teman yang lainnya ya.
Untung apa? Berjumpa kembali dengan saya Neta Deswati, yang mana di sini saya ditemani oleh Ibu Norma sebagai guru yang telah diobservasi dan bersama Bapak Pengajar Praktik Bapak Mu'alim Pendidikan Guru Angkatan 8. Assalamualaikum Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini saya akan melakukan sedikit percakapan ya Bu Nur tentang pasca observasi, yang mana saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi yang ada di dalam kelas. Oke. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu dengan terkait jalan observasi kemarin yang dimaksud di kelas 3? Perasaan saya alhamdulillah sudah lega ya. Meskipun kemarin persiapannya begitu banyak. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa
pembelajaran ditutup dengan